Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan Teori Bahasa Automata. Pertemuan kali ini kita akan membahas Finite State Automata. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti materi hari ini. Yang pertama, tujuan instruksional secara umum. Saya berharap mahasiswa setelah mengikuti materi hari ini telah memahami konsep dari FSA. Kemudian secara khusus, di sini saya berharap mahasiswa dapat membuat FSA, ya. Kemudian kita lanjut ke definisi finite state automata. Apa itu automata? Jadi kita akan membahas sifat dari automata. Jadi automata ini merupakan suatu mesin yang memiliki sifat yang bergantung pada rangkaian input. Jadi rangkaian input yang diberikan mesin, ya. Jadi mesin automata ini memiliki suatu sifat yang bergantung pada input yang kita berikan. Kemudian, setiap saat mesin dapat berada pada status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena ada perubahan input. Jadi, ketika kita memberikan input yang berbeda, automata tersebut akan mengalami perubahan. Jadi, tergantung input apa yang kita berikan dan saat kapan kita memberikan input tersebut. Berikutnya, rangkaian input dapat dianggap sebagai suatu bahasa yang harus dikenali. Dan setelah pembacaan input selesai, maka mesin akan membuat keputusan. Jadi, ketika input yang kita berikan telah selesai atau telah habis inputnya, maka dari itu mesin tersebut akan memberikan suatu keputusan. Apakah input tersebut diterima atau ditolak oleh mesin DFA atau FSA tersebut. Kemudian bagaimana cara kerja FSA? Yang pertama, mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan. Jadi setiap input yang kita berikan itu akan dibaca oleh memori tersebut, ya, memori yang disimpan di dalam tab. Tapi memorinya ini tidak bisa menyimpan, ya, hanya bisa membaca, yaitu satu karakter, ya, satu karakter yang kita inputkan. Cara bacanya dimulai dari kiri ke kanan. Kemudian FSA selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat FSA mulai membaca tab atau step. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya akan dibaca. Jadi posisi dari state ini selalu berawal dari state awal atau initial state sampai saat state tersebut diberikan input. State akan berpindah apabila ada input yang kita berikan dan selalu membaca karakter selanjutnya. Kemudian ketika hit telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima FSA. Jadi string merupakan milik bahasa bila diterima FSA bahasa tersebut. Kemudian di sini ada contoh FSA. Di sini ada FSA pencak pariti ganjil. Dapat teman-teman lihat bahwa gambar di sini bisa kita sebut sebagai gambar transisi atau graf keadaan atau diagram transisi atau diagram keadaan. Jadi transisi ini atau gambar ini, jadi gambar ini bisa kita sebut sebagai graf transisi atau diagram transisi atau diagram keadaan. Tuh. Kemudian lingkaran ini, ya, ada dua lingkaran di sini, kita bisa menyebutnya sebagai state atau keadaan. Dan label pada lingkaran di sini ada label, ya, atau nama, ya, itu disebut dengan nama state. Di sini nama state-nya ganjil dan genap. Kemudian ada busur, ya, ada busur atau tanda panah, ya, itu merupakan transisi perpindahan kedudukan state. Kemudian label pada busur atau simbol input. Nah, jadi di sini ada label pada busur, di masing-masing label tuh ada busur, ya, kecuali di label di busur pertama itu tidak ada inputnya. Jadi di sini ada label atau input, kita sebut nama input, ya. Kita sebut namanya input 0 dan 1. Kemudian lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa tabel,
Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label itu disebut dengan state awal. Ini ya, ada lingkaran tetapi didahului dengan panah atau busur yang tidak memiliki input. Nah, itu disebut dengan state awal. Kemudian di sini ada lingkaran dua atau ganda, lingkaran ganda ya. Maka ini disebut dengan state akhir atau state final. Kemudian di sini ada input 1100. Jadi ketika kita menginputkan 1100, apakah input ini diterima atau ditolak oleh grab transisi ini? Mari kita coba ya. Ketika kita menginputkan input 1, maka posisinya akan menuju ke ganjil. Ini inputnya 1 ya. Jadi posisi kita ada di state ganjil. Kemudian kita input 1 kembali. Ini ya. Kita inputkan 1. Tadi posisi kita ada di state ganjil. Kemudian posisi sekarang ada di state genap. Ini inputnya 1. Kemudian kita inputkan 0. Input 0, maka posisi kita ada di state genap. Ini input 0-nya. Kemudian posisi kita ada di state genap, kita harus menginputkan 0 kembali. Nah, yang ini posisinya tetap di state genap, tetap membaca input 0 yang ada di posisi genap ini karena tidak ada panah yang mengindikasikan ada input 0 ke state ganjil. Jadi karena berakhir di state yang bukan state akhir, maka posisinya input 1100 ini ditolak. Kemudian kita coba untuk menginputkan 1101. Jadi kita input 1 ganjil, kemudian input lagi 1 ke genap, input 0 genap, input 1 ganjil. Jadi input 1101 ini diterima. Oke. Kemudian next. Di sini ada contoh FSA. FSA untuk penerimaan bilangan nyata atau real yang paling tidak mempunyai 1 digit setelah titik desimal. Di sini ada contoh inputnya 9.8765. Kita coba input ya. Kita coba mulai dari state S ya. Ketika kita menginputkan 9, maka posisi kita ada di state S. Kemudian ketika kita menginputkan titik, maka posisi kita ada di state A. Setelah itu kita mencoba menginputkan digit 7, maka posisi kita ada di state B. Dan ketika kita coba untuk menginputkan state 6, maka posisi kita ada di state B. Dan kita input kembali digit 5, maka posisi kita tetap berada di state B karena tidak ada panah yang mengindikasikan untuk kembali ke state sebelumnya. Jadi posisi input 9.8765 ini diterima ya. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit mengenai simbol FSA. Jadi finite state automata dinyatakan oleh 5 tuple. Yang pertama key ya, key, kemudian di sini simbol alfabet atau sigma itu diindikasikan dengan himpunan simbol input. Kemudian delta di sini diindikasikan dengan fungsi transisi, dan S di sini adalah state awal dan F adalah state akhir. Jadi perhatikan simbol-simbol FSA yang kita gunakan di sini adalah key, kemudian key ini himpunan state ya. Kemudian sigma atau alfabet ya, ini kita sebut dengan alfabet, itu mengindikasikan himpunan simbol input. Kalau delta di sini fungsi transisi, kemudian S adalah state awal dan F adalah state akhir. Contoh soal konfigurasinya ada yang di sebelah kiri ini kita sebut dengan konfigurasi, kemudian di sini yang tengah ini kita sebut label transisi, kemudian sebelah kanan ini kita sebut dengan fungsi transisi. Oke, dari contoh ini kita diminta untuk menggambarkan diagram transisi
atau grep transisi. Bagaimana caranya? Kita ketahui ya. Seperti yang kita ketahui bahwa key ini adalah state, himpunan state. Jadi himpunan state-nya di sini ada genap dan ganjil ya. Ini kita ibaratkan state genap G, kemudian di sini ganjil GL ya. Yang GL dan G ini ya. G ini adalah genap, kemudian GL adalah ganjil. Kemudian alfabet atau simbol inputnya ya kita beri dengan 0 dan 1 ya. Simbol inputnya adalah 0 dan 1. Kemudian state awalnya adalah genap. Ini state awal. Ingat kalau state awal itu selalu diawali dengan panah tanpa input. Kemudian F adalah state akhir tadi ya. State akhir berarti di sini garisnya ada 2. Oke. Kemudian tabel transisi ya, kita menyesuaikan inputnya berdasarkan tabel transisi yang ada. Membacanya genap input 0, maka posisinya ada di genap. Jadi genap input 0, posisinya tetap genap. Nih, inputnya 0. Kemudian genap input 1, maka posisinya ada di ganjil. Input 1. Ganjil input 0, posisinya ganjil. Di sini, input 0. Ganjil input 1, posisinya genap. Sini kita. Input 1. Seperti itu, ya. Fungsi transisinya di sini diambil dari genap input 0. Baca saja dari sini, genap input 0, genap. Ini ya. Kemudian genap input 1, genap input 1, ganjil. Ganjil input 0, ganjil. Kemudian ganjil input 1, genap. Atau bisa juga baca dari grep transisi ini. Oke? Kemudian kita lanjut. Jadi jenis DFSA ini dibagi menjadi 2, ada DFA dan ada NFA. Apa itu DFA? DFA adalah suatu state tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Ya, jadi perbedaan antara DFA dengan non NFA di sini adalah kalau DFA dari suatu state ada tepat 1 ya, ada tepat 1. Jadi DFA di sini dari suatu state ada tepat 1 state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Sementara NFA atau non-deterministic finite automata dari suatu state ada 0 atau lebih. Ya, jadi kalau DFA inputnya itu 1, sementara NFA bisa 1, bisa tidak ada input, bahkan bisa lebih dari 1 ya. Kita lanjut ke DFA. Kita bahas dulu DFA. Apa itu DFA? Jadi dari yang tadi yang saya sebutkan bahwa DFA itu dari suatu state ada tepat 1 state berikutnya yang untuk setiap simbol masukan yang diterima untuk setiap simbol input. Artinya setiap state memiliki setiap simbol input. Tuh. Didefinisikan sebagai DFA ya. DFA itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa simbol key itu merupakan himpunan state, kemudian alfabet itu merupakan himpunan simbol input, kemudian string delta di sini merupakan fungsi transisi, dan S ini melambangkan state awal dan F ini melambangkan state akhir. Sini ada contoh DFA. Jadi teman-teman bisa perhatikan ada gambar atau graf mesin DFA atau gambar transisi DFA. Buatlah konfigurasi DFA di atas dan tentukan apakah DFA tersebut menerima atau menolak string A, B, B, dan BABA. Jadi contohnya, oke, kita mulai. Di sini konfigurasinya ya seperti yang sudah
saya jelaskan tadi bahwa key di sini melambangkan state yang ada pada gambar mesin DFA. State-nya ada key 0, key 1 dan key 2. Kemudian alfabet atau simbolnya, simbol inputnya di sini ada A dan B. Jadi inputnya ada A dan B. Kemudian state awalnya adalah key 0 dan state akhirnya adalah key 2. Kemudian berikutnya kita akan coba membuat tabel transisinya, ya. Tabel transisinya kita coba buat di sini. Ya, tabel transisi. Ini fungsi transisi. Kemudian input yang diberikan ada A dan B. Misalnya kita mulai dari state awal. Ketika kita menginputkan key 0 input A, maka posisinya kembali ke key 0. Ini key 0, ini state-nya ya. Key 0, kemudian key 1, key 2. Kita coba key 0 input A, key 0. Kemudian key 0 input B, key 1. Key 1 input A, key 1. Kemudian key 1 input B, key 2. Kemudian key 2 input A, key 1. Ya, key 2 input A, key 1. Kemudian key 2 input B, key 2. Oke. Nah, ini konfigurasinya sudah ada, kemudian tabel transisinya juga sudah ada. Tinggal fungsi transisinya. Jadi, fungsi transisinya di sini hampir sama saja dengan tabel transisinya ini ya. Kembali untuk membuat fungsi transisinya, lihat aja di contoh soal sebelumnya. Oke. Cara membacanya sesuaikan saja dengan tabel gambar DFA yang ada atau tabel transisi yang ada. Oke. Kemudian kita lanjut untuk contoh DFA berikutnya. Buatlah konfigurasi DFA di atas ya. Dan tentukan apakah DFA tersebut menerima atau menolak string 100 dan 0001. Sekarang kita coba untuk membuat konfigurasi DFA yang ada kemudian untuk alfabet atau input di sini ada 2, 0 dan 1. 0 dan 1. Kemudian state awalnya di sini ada key 0 dan state akhirnya key 0, key 1. State akhirnya atau F adalah key 1. Kemudian di sini kita coba untuk membuat tabel transisi. Tabel transisi. Ketika kita menginputkan ya, inputnya ada 2, 0 dan 1. 0 dan 1. Ini
Kemudian state-nya pun ada dua, yaitu Q0 dan Q1. Oke. Ketika kita menginputkan 0, Q0 input 0, maka ke Q1. Q1 ya. Q1. Q0 input 1, Q1. Q1 input 0, Q1. Q1 input 1 ke Q0. Sekarang kita uji apakah input 100 dan 0001 ini diterima atau ditolak. Kita coba untuk input yang 100. Kita coba menginputkan input 100 dan 0001. Apakah input ini diterima atau ditolak oleh mesin DFA ini ya. Kita coba untuk menginputkan 1 dari Q0 input 1 menuju ke Q1. Kemudian dari Q1 kita input 0 maka tetap ke Q1. Dan kita input kembali 0 maka tetap ke Q1 karena berakhir inputnya selesai dan berakhir di posisi state akhir, maka posisi input ini, input 100 ini diterima ya, diterima oleh mesin DFA. Kemudian ketika kita inputkan 0001, apakah diterima atau ditolak? Kita coba. Kita mulai dari state awal. Ketika Q0 kita inputkan 0, maka posisinya ke Q1. Dan ketika Q1 kita inputkan 0, posisinya tetap ke Q1. Kita input kembali 0, posisinya tetap 1. Kita input kembali 0, dan posisinya pun tetap Q1. Dan dari Q1 kita inputkan 1, maka posisinya ke Q0 atau state awal. Jadi posisinya ditolak karena berakhir di state, bukan state akhir. Atau di sini berakhirnya di state awal. Jadi posisi input 0001 ini ditolak ya. Nah, di sini ada tugasnya. Tugas 2 untuk mata kuliah teori bahasa automata. Teman-teman diminta untuk membuat tabel konfigurasinya dari fungsi transisi, tabel transisi, kemudian graf atau gambar atau mesin DFA ya yang diambil dari tabel transisi ini ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua pun sama posisinya, tetap perintahnya pun sama, hanya berbeda dari simbol-simbol yang dimiliki oleh tabel transisinya ya. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang bisa kita diskusikan, bisa kita lakukan di learning kita ataupun di grup WhatsApp kita, atau melalui WA pribadi kepada saya juga bisa. Dan jika ada salah dalam penjelasan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.